saya Priscilla Nicarani dari kelas 10H. Di sini saya akan membahas tentang materi bakteri. Nah, poin pertama, apa sih itu bakteri? Bakteri itu adalah mikroorganisme bersel tunggal atau uniseluler yang tidak memiliki struktur inti atau prokaryotik. Nah, prokaryotiknya itu sendiri adalah sel yang tidak memiliki nukleus atau inti sel. Nah, bakteri itu dapat ditemukan di hampir semua tempat di bumi, termasuk dari tubuh manusia. Selain itu, bakteri memiliki bentuk tertentu seperti coccus itu bulat, basil batang, dan spiral itu helix. Nah, poin kedua itu ada struktur bakteri. Nah, bakteri itu ada struktur dasar. Yang pertama itu ada dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, nukleoid, dan plasmid. Lalu ada struktur tambahan seperti kapsul, flagellum, pili, dan endospora. Nah, poin ketiga ada ukuran bakteri. Nah, ukuran bakteri itu sangat kecil, biasanya berkisar antara 0,2 sampai 2 mikrometer. Nah, jadi bakteri ini tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, melainkan membutuhkan mikroskop untuk mengamatinya. Poin keempat ada jenis-jenis bakteri berdasarkan bentuknya yang umum. Ada 3. Yang pertama itu ada coccus atau coccus, itu berbentuk bulat seperti bola. Contohnya ada Streptococcus, itu penyebab radang tenggorokan. Lalu ada Staphylococcus aureus, itu penyebab bisul dan infeksi pada kulit. Lalu yang kedua ada Bacillus, itu berbentuk batang yang panjang. Contohnya ada Escherichia coli, itu hidup di usus manusia. Ada yang baik dan ada juga yang berbahaya atau jahat. Lalu ada Bacillus anthracis, itu penyebab penyakit antraks. Yang ketiga ada Spirillum, itu spiral, ya, berbentuk melengkung seperti spiral atau uir. Contohnya ada Spirillum voluntans, itu non-patogen atau tidak berbahaya. Lalu ada Treponema pallidum, itu penyebab sifilis. Poin kelima ada peranan atau manfaat bakteri. Nah, bakteri itu banyak sekali manfaatnya. Contohnya, membantu membusukkan sampah organik jadi pupuk kompos. Lalu digunakan dalam pembuatan makanan seperti yogurt dan keju, yaitu Lactobacillus bulgaris. Lalu membantu pencernaan manusia, misalnya E. coli di usus. Lalu dipakai dalam rekayasa genetika buat bikin insulin. Lalu poin terakhir itu ada bakteri menguntungkan dan bakteri merugikan. Yang poin pertama itu ada menguntungkan atau bermanfaat. Bakteri yang bermanfaat ini berperan dalam fermentasi makanan seperti yogurt dan keju. Lalu ada kesehatan pencernaan, yaitu Lactobacillus bifidobacterium. Lalu dekomposisi bahan organik dan produksi zat seperti antibiotik dan asam cuka. Lalu poin kedua ada yang merugikan. Nah, bakteri merugikan dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Misalnya salmonella yang penyebab tifus. Nah, lalu ada Streptococcus pneumoniae, lalu ada Bacillus anthracis, dan kerusakan makanan, misalnya Clostridium botulinum. Jadi, meskipun ukuran bakteri itu sangat kecil, yang membuat kita harus memakai mikroskop, nah, mereka ini punya peran besar di kehidupan kita, baik yang menguntungkan hingga merugikan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.